Berapa jauh sih nanti efek dominonya atau multiplier effect yang bakal dirasakan dengan adanya pembangunan tol ini? Padahal menurut pengamat sebetulnya pembangunan tol ini belum butuh-butuh amat gitu Pak untuk pembangunan logistik utamanya di jalur selatan. Saya kira itu hal yang tidak benar karena kalau Ibu sekarang jalan ke Garut weekend, itu Bandung Garut itu yang jaraknya 60 km itu bisa 3 jam. Ya, jadi ini ada kebutuhan yang nyata dan ini sudah dikonfirmasi dari hasil analisis traffic kita. Jadi ini ke selatan itu kan banyak sekali pusat-pusat pertumbuhan, misalnya Majalaya, ya yang konektivitasnya juga tidak begitu bagus saat ini. Ya. Jadi kita tahu bahwa jaringan jalan tol kita itu sekarang paling selatan itu adalah sampai Soreang. Ya, jadi Soreang kalaupun ke Majalaya banyak problem di sana karena kapasitas jalan yang terbatas. Kemudian kita bergerak ke selatan lagi ada Garut ya dengan berbagai wisata dan industri kerakyatan, misalnya industri kulit, industri dodol dan sebagainya. Kemudian Tasik juga banyak di sana hasil pertanian dan juga industri kerajinan tangan masyarakat. Kemudian ke selatan nanti kita akan ketemu agak sebelah kanan sedikit Pangandaran ya, pantai selatan ya, sekarang ini sudah tersambung dengan Pansela. Jadi kita butuh memang jalur penghubung antara tengah dan selatan ya. Kemudian Cilacap di sana ada industri, ada Pertamina dan itu ada hasil perikanan. Jadi kalau ini tidak butuh, kalau menurut saya mungkin kurang piknik itu Bu, mohon maaf. Tapi itu adalah suatu kebutuhan yang nyata. Sampai sekarang ini kalau kita ke Tasik dari Bandung, itu jaraknya sekitar 100 km, itu bisa 3 jam karena panjangnya antrian ya terutama di sekitar Garut dan Limbangan. Jadi ini adalah konektivitas ke daerah selatan itu semakin lama semakin menurun karena kepadatan lalu lintas. Dan kebutuhan akan jalan bebas hambatan ini, tol ini menjadi suatu keniscayaan saya kira. Pak Hedi, kalau kita misalkan lihat gitu secara rinci investasi yang dibutuhkan untuk jalan tol yang nantinya akan terpanjang sepanjang Indonesia ini membutuhkan nilai yang cukup fantastis Pak, hingga 56 triliun rupiah. Boleh dijelaskan secara rinci Pak, berapa sih porsi pembiayaan dari pemerintah, kemudian dari swasta, apakah betul mayoritas nanti dari utang nih Pak? Jadi begini, ini adalah proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ya. Nah, di mana kontribusi pemerintah? Itu pemerintah nanti akan sesuai dengan amanat undang-undang dan status ruas jalan ini, ya, yang sifatnya strategis, maka pemerintah akan menanggung biaya pengadaan tanah yang diperkirakan sekitar 11 triliun rupiah. 11,9 hampir 12 triliun. Sedangkan konstruksi itu nanti yang besarnya sekitar 40 triliun itu akan ditanggung oleh badan usaha jalan tol ini. Dari mana itu badan usaha mendapatkan dananya? Badan usaha ini konsorsium beberapa perusahaan yang dipimpin oleh Jasa Marga yang dianggap dari hasil lelang yang dilakukan oleh teman-teman di BPJT itu memiliki kapasitas finansial untuk melaksanakan memobilisasi dana sebesar 40 triliun ini. Nah, kalau kita bayangkan ancar-ancarnya kalau 40 triliun ini kan kebutuhan ekuitas yang harus dipunyai oleh konsorsium itu adalah mungkin sekitar perbandingannya 30-70. 30 itu adalah kira-kira itu ekuitasnya. Jadi kira-kira 10 sampai 15 triliun mereka harus punya ekuitas. Itu sebabnya mereka konsorsium karena pasti nggak sanggup sendiri. Sisanya tentu akan dicarikan dari sumber-sumber pembangkan. Ini praktek bisnis biasa, tidak ada yang istimewa. Ya, di mana ada suatu proposal bisnis, ada ekuitas yang harus dipunyai. Dan itu ekuitas ini adalah digunakan untuk nanti mencari pinjaman dari sumber finansial yang tentunya nanti adalah urusan BUJT-nya, bukan urusan pemerintah. Bagaimana mereka mobilisasi dana sebesar 40 triliun itu. Kami hanya mengakses, memperkirakan apakah konsorsium ini memiliki kemampuan untuk memobilisasi dana sebesar itu. Kalau dari hasil analisis kami punya kemampuan, maka kami melalui sistem lelang kemudian menetapkan. Demikian Mbak Sasa.